Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat malam bagi kita semua. Puji syukur kehadapan hadirat Tuhan bahwa pada kesempatan ini kita boleh kembali dipertemukan melalui ibadah renungan harian pada saat ini. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhanku Yesus. Tiba saatnya kita akan membuka, membaca, bahkan mau merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan pada saat ini, kami datang menaikkan ungkapan syukur kami atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam setiap keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, dari pagi hari hingga pada saat ini, Engkau boleh menyertai kami semua di dalam kami melakukan berbagai-bagai aktivitas yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami masing-masing. Berkati kesemuanya itu ya Tuhan, biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang membawa kehidupan kami. Melalui ibadah kami pada saat ini, kami hendak membuka, membaca, bahkan hendak merenungkan firman kebenaran-Mu. Namun sebelumnya itu ya Bapa, kami mohon Engkau hadir bersama-sama dengan kami, menyertai kami semua, terlebih khusus ya Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta yang akan membentangkan firman di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami sudah siap di sekitar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Bunyi firman Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan
orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, tema kita malam ini terang bukan kegelapan. Sebelum kita masuk atau mengawali perenungan kita menyanyikan lagu sekolah minggu. Terang di gereja, terang di rumah, terang di sekolah. Tapi kita nyanyikan mulai terang dari rumah. Lagu sekolah minggu yang diawali sebenarnya dengan aku anak terang. Nah, dari kata-kata itu Bapak Ibu Saudara, bahwa menjadi terang itu dimulai dari rumah, di sekolah, di gereja, bahkan kemanapun pergi. Nah, hidup dalam terang itulah tugas kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Mengapa dikatakan bahwa hiduplah dalam terang? Karena terang yang sesungguhnya yaitu Kristus telah datang ke dalam dunia ini menerangi kegelapan-kegelapan dunia. Apa saja Bapak Ibu Saudara yang menurut pembacaan kita bahwa kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Kita perhatikan di ayat 4. Hidup dalam kegelapan itu hidup dalam percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, penyembahan berhala, mabuk oleh anggur dan lain-lain. Menurut Rasul Paulus bahwa keadaan-keadaan ini semua inilah yang disebut dengan kegelapan. Artinya apa Saudara? Bahwa kehidupan yang seperti itu tandanya bahwa kita masih dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan adalah kuasa
iblis. Karena itu dikatakan bahwa hiduplah dalam terang karena Kristus telah datang, sumber terang itu sendiri. Sekarang saudara, gimana supaya kita hidup dalam terang? Ya tentunya kita harus hidup bersama dengan sumber terang itu sendiri. Lagu sekolah minggu tadi itu sengaja kami mengambil rapnya. Karena apa? Mau menunjukkan bahwa anak-anak kita saja Bapak Ibu Saudara sudah diajarin bahwa menjadi terang itu bukan cuma ketika sekolah minggu. Artinya 1 jam. Bukan cuma ketika dia ada di rumah. Bukan cuma ketika dia di sekolah, tapi di mana saja dia berada. Karena itu setiap kali kita menyelesaikan satu kali liturgi ibadah misalnya di hari Minggu, sebenarnya bahwa ibadah kita tidak berakhir di gereja Bapak Ibu Saudara. Masih berlanjut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam keseharian kita. Disitulah dikatakan bahwa memang kita beribadah, kita menjadi terang itu bukan saat ibadah saja. Apalagi bukan cuma ketika kita di mimbar doang. Tapi dalam sepanjang kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sesungguhnya pertanyaan ini, sudahkah kita hidup menjadi anak-anak terang? Sudahkah kita mengalami perubahan status menjadi anak-anak terang? Firman Tuhan malam hari ini menyapa kita Bapak Ibu Saudara, bahwa baiklah kita menjadi anak-anak terang. Hidup dituntun oleh roh Allah, bukan roh iblis. Dan juga bahwa kita semua akan selalu berkata-kata seorang kepada yang lain apa yang diperkatakan saudara. Bahwa baiklah kita akan saling berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, dalam kidung pujian, dalam nyanyian rohani. Dan senantiasa kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi kidung pujian, mazmur, nyanyian rohani, Paulus mengatakan bahwa baiklah kita berkata-kata seorang dengan yang lain dengan kidung-kidung pujian seperti itu. Mengapa? Hanya dengan demikian saudara, kita akan terus dituntun dalam hidup dalam terang. Karena itu dimanapun kita berada saudara, tetaplah memancarkan terang, tetaplah hidup di dalam Kristus sebagai sumber terang, supaya kita terus bersinar. Amin. Begitu indah firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita pada malam hari ini. Kiranya firman itu senantiasa kita boleh pakai untuk menjadi suluh dan pedoman di dalam menjalani kehidupan kita. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dengan melakukan alangkah indahnya kasih setiamu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami malam ini. Biarlah Engkau ya Kristus, yang adalah sang terang itu sendiri, akan terus menerangi jalan kehidupan kami.
dan mampukan kami untuk memancarkan terang-Mu di dalam kehidupan kami. Di malam ini, kami berdoa buat seluruh warga jemaat-Mu ya Bapa. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di Jemaat Ebenezer Selili ini. Bahkan saudara-saudara kami yang turut dalam ibadah pada malam ini dimanapun mereka berada. Kiranya Bapa Engkau memberkati kehidupan mereka secara pribadi. Tuhan memberkati dalam setiap keluarga anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan yang Tuhan perkenankan dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Engkau memberkati Bapa, memampukan mereka untuk dapat melakukan semuanya itu. Melalui usaha dan melalui pekerjaan itu berkat-Mu senantiasa dinikmati. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih mencari pekerjaan. Tuhanlah yang akan membukakan jalan. Kami juga berdoa buat anak-anak kekasih kami ya Tuhan, yang saat ini sementara dalam pengurusan-pengurusan untuk kelanjutan pendidikan mereka ke perguruan tinggi. Tuhan kiranya memberkati setiap hal yang mereka lakukan untuk persiapan mereka melanjutkan pendidikan. Dan kami juga yakin ya Tuhan, bahwa Engkau menyediakan yang dibutuhkan, dana yang dibutuhkan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak kami ini. Bapa dalam sorga, di saat ini kami datang membawa duka cita kami bersama keluarga Bapak Setani Rerung atas meninggalnya salah satu kakak terkasih di Palopo Utara. Kiranya Tuhan yang akan menghiburkan segenap keluarga sehingga mereka tetap dikuatkan oleh karena kuasa Roh Kudus. Kami berdoa buat beberapa ibu-ibu kekasih, beberapa orang tua yang berada dalam kondisi kurang sehat saat ini. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Bapa dalam sorga, kami membawa pemerintah kami, Tuhan memberkati. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau senantiasa melindungi semua tim tenaga kesehatan yang harus berurusan langsung dengan pasien-pasien yang mungkin terpapar virus corona. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Saudara-saudara kami yang dinyatakan positif, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Dan kami rindu Tuhan Engkau pulihkan kota kami, pulihkan negeri kami, pulihkan bumi ini, sehingga kami dapat menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, kami bawa doa kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.